Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang nanti akan kita tadabburi, yang nanti akan kita kaji ayat 87 sampai 89 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa Al-Kitabah, kitab Taurat. Wa qafaina min ba'dihi birrusul. Wa qafaina, dan kami mengikutkan min ba'di, setelah Nabi Musa, birrusul, dengan rasul-rasul yang lain. Jadi rasul setelah Nabi Musa banyak. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinati, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Isa dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Nah, yang dimaksud dengan Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Nabi Isa setiap kali disebut diikutkan pula nama ibunya, Isa bin Maryam. Yang ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa disebut namanya Musa, Nabi Ibrahim disebut namanya Ibrahim. Tapi khusus untuk Nabi Isa disebut pula ibunya, Maryam alaihissalam. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa itu paling unik. Ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Tapi ini tidak boleh ditiru, okay? Karena Nabi Isa ini adalah mukjizat. Nah, kalau sekarang mungkin ada yang mungkin tidak punya bapak, nah bisa jadi karena dia sudah yatim, okay? Wa qafaina wa atayna, dan kami memberikan Isa bin Maryam kepada Nabi Isa bin Maryam. Jadi ketika disebut Nabi Musa seringkali muncul setelahnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dua nabi ini yang menjadi tokoh dalam kisah umat Islam. Jadi Nabi Musa terus kemudian menurunkan agama Yahudi. Tapi tentu orang-orang Yahudi itu ya mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Tapi orang Yahudi itu menyebut diri mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, sementara orang-orang Kristen dengan berbagai macam variasinya, yang jumlahnya mungkin sekarang ada 5.000, bisa jadi lebih. Di Indonesia saja itu sudah ada ratusan cabang Kristen. Cuman yang umum yang didata oleh pemerintah hanya ada dua, ada Protestan dan Katolik. Sama-sama Kristen tapi beda. Ada Protestan dan Katolik. Tuhannya beda. Kitab sucinya beda. Tapi sama-sama menggunakan Bible atau Injil. Tapi kitab-kitab atau bab-bab yang ada di dalam Bible itu ada yang diakui, ada yang tidak. Nah, termasuk juga dengan
keyakinan agamanya juga beda. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, fakullama ja'akum rasulun, dan tatkala datang kepada kalian. Kenapa yang diajak ngobrol, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut mukhatab. Tatkala datang kepada kalian, yang dimaksud kalian di sini itu adalah orang Yahudi zaman Nabi pada saat Al-Quran itu turun. Padahal peristiwanya sudah sejak zaman dulu. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Tapi mukhatabnya adalah, atau yang mendapatkan teguran itu adalah orang-orang Yahudi zaman Nabi. Sebabnya adalah karena orang Yahudi zaman Nabi itu mendukung dan membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Maka ini sering kita ulang-ulang bahwa orang Yahudi itu hanya mengatakan sebagai pengikut Nabi Musa. Sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Orang Yahudi mengatakan kami mengikuti Taurat. Sebenarnya orang Yahudi tidak mengikuti Taurat. Taurat atau semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu melarang membunuh orang. Sementara Yahudi ini yang dibunuh itu justru orang-orang yang mulia, yaitu para nabi dan rasul. Itu yang dibunuh. Dan mereka bangga ketika membunuh nabi dan membunuh rasul itu. Berarti mereka tidak mengikuti Taurat sebenarnya. Kalau zaman dulu melakukan dosa, terus kemudian zaman Nabi orang Yahudi meninggalkan dosa-dosa itu, maka itu tidak masalah. Apakah bangsa Arab itu menyembah berhala? Iya. Apakah bangsa Arab itu menyembah patung, menyembah batu, menyembah makanan? Benar. Tapi itu adalah bangsa Arab zaman dulu. Ketika Rasulullah SAW dakwah, maka bangsa Arab yang menjadi penentang utama dakwah Nabi. Ketika Rasulullah wafat, yang menjadi penentang utama sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah adalah bangsa Arab. Maka yang pertama murtad dan menantang Abu Bakar adalah bangsa Arab. Yang kemudian pertama ngaku jadi nabi palsu menantang sahabat Abu Bakar sebagai khalifah adalah bangsa Arab. Itu benar. Sebagaimana zaman Nabi dulu orang-orang Arab itu menentang dan menantang dakwah Nabi. Setelah Rasulullah wafat bangsa Arab banyak yang murtad. Yang tersisa sangat-sangat sedikit. Bahkan banyak yang kemudian jadi nabi palsu. Terus pengikutnya banyak. Setiap nabi palsu itu pengikutnya ribuan. Paling besar itu Musailamah Al-Kadzab, pengikutnya itu sampai puluhan ribu. Musailamah Al-Kadzab. Tapi kan itu zaman dulu. Setelah mereka diperangi, mereka terus kemudian banyak yang menyerah dan banyak yang kemudian sadar bahwa mereka itu tersesat. Maka yang mengikuti nabi palsu kemudian mereka taubat. Ada nabi palsu yang kemudian taubat. Musailamah tidak taubat, dia mati terbunuh. Tapi Tulaikha itu nabi palsu. Dia akhirnya kabur, terus kemudian dia taubat. Mengaku salah ketika dia ngaku jadi nabi itu. Dan kemudian Tulaikha ini menjadi prajurit muslim yang sangat hebat. Dia awalnya itu menjadi nabi palsu dan menentang sahabat Abu Bakar. Di kemudian hari dia taubat dan kemudian justru menjadi bagian dari prajurit muslim yang sangat hebat di medan perang. Jadi itulah bangsa Arab. Jadi mereka dulu memang banyak yang ngaku jadi nabi. Terus kemudian mereka taubat. Banyak yang murtad. Terus kemudian mereka taubat. Bahkan zaman Nabi mulai dakwah mereka banyak yang kemudian menyembah patung. Tapi kan itu dulu. Setelah Rasulullah wafat, setelah era sahabat Abu Bakar, sahabat Umar,
Maka bangsa Arab kemudian persatu mengikuti agama tauhid. Maka bangsa Arab punya cerita dulu, nenek moyang kami itu menyembah batu, menyembah kayu, menyembah makanan, tapi kan itu dulu. Adapun kami sekarang ya enggak ini. Zaman sahabat Abu Bakar, Umar juga mereka punya cerita dulu, kami menyembah batu, kayu, sekarang kami enggak. Jadi dulu orang-orang Arab itu, para sahabat Nabi, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, atau setelah sholat jamaah, para sahabat Nabi itu sering ngumpul. Terus kemudian tertawa gitu, tertawa lebar. Apa yang paling lucu bagi para sahabat Nabi? Yang paling lucu adalah ketika dulu mereka menyembah batu, menyembah kayu, terus menyembah makanan. Setelah mereka masuk Islam, maka semua itu tinggal cerita. Dulu nenek moyangnya sesat. Nah, mereka tidak mau ikut. Mereka sadar bahwa menyembah makanan itu salah, maka mereka tidak mau ikut terus. Bapak Ibu rahimakumullah, kita dulu juga gitu. Kita dulu bangsa Indonesia ini yang menyembah apa saja. Air, angin, petir, apa saja disembah. Ya semacam-macam, keyakinannya ya aneh-aneh. Tapi ya setelah dunia modern terus kemudian dakwah Islam berkembang, ya kita terus kemudian mengikuti ajaran Islam. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Al-Quran, dan kemudian kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Maka kalau kita cerita tentang menyembah batu, kayu, air, yaitu kan zaman dulu. Dan kita tidak ikut yang dulu-dulu yang sesat itu. Tapi Bapak Ibu, orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa banyak yang sesat. Setelah Nabi Musa banyak yang sesat. Terus kemudian sadar, sesat lagi, sadar, sesat lagi. Zaman Nabi orang Yahudi sesat. Tapi mereka tetap tersesat. Dan anehnya bangsa Yahudi zaman Nabi itu sudah yakin kalau nenek moyangnya itu sesat, tapi tetap mereka mengikuti yang sesat itu. Makanya Al-Quran itu ditujukan untuk orang Yahudi zaman Nabi. Terus bagaimana dengan zaman sekarang? Sama. Yang salah itu orang Yahudi zaman Nabi Musa, zaman setelah Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Tapi teguran untuk orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang Yahudi zaman Nabi itu sesatnya sama dengan orang Yahudi zaman sebelum Nabi. Ada dulu saya pernah ditanya ini, apakah ayat-ayat tentang Yahudi zaman sekarang itu masih relevan? Ayat-ayat tentang Yahudi itu turun pada zaman Nabi. Karena Al-Quran turun zaman Nabi. Setelah Rasulullah wafat, sudah selesai wahyu itu. Pertanyaannya, apakah ayat-ayat tentang Yahudi itu cocok untuk Yahudi zaman sekarang? Ini. Al-Quran ketika bicara bangsa Arab, yang menjelaskan tentang kesesatan bangsa Arab. Tapi setelah itu selesai. Tapi bicara tentang bangsa Yahudi, bangsa Yahudi zaman Nabi, ternyata apa? Bangsa Yahudi sampai akhir zaman itu ternyata memiliki karakter kepribadian yang sama. Maka ayat Al-Quran ini tertuju untuk orang Yahudi zaman sekarang juga. Kenapa? Karena karakter Yahudi zaman Nabi, zaman sekarang, zaman sebelum Nabi itu sama. Zaman sampai mendekati hari kiamat, itu orang Yahudi karakternya sama. Ada tokoh yang sesat, ada tokoh yang benar. Apakah orang Yahudi mengikuti tokoh yang benar? Ternyata tidak.
orang-orang Yahudi memilih ikut Dajjal. Maka nanti di akhir zaman Dajjal muncul dan kemudian di belakang Dajjal ada 70.000 Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Terus kemudian orang Yahudi itu ikut dengan Dajjal dan Dajjal ini diikuti oleh orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini sejak zaman dulu sampai zaman sekarang sampai zaman nanti mendekati kiamat. Itu orang Yahudi itu hidup dengan janji, menunggu janji. Janji datangnya seorang tokoh yang menyelamatkan mereka. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang sampai kapanpun orang Yahudi itu hidupnya memang penuh dengan kehinaan. Jadi hidupnya itu tidak pernah tenang. Selalu merasa sengsara, merasa terhina, dan bahkan selalu merasa tertindas. Dan mereka selalu menunggu tokoh yang akan menyelamatkan mereka. Padahal Bapak Ibu, orang Yahudi justru menindas bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka sendiri hidupnya itu penuh dengan kehinaan dan kesengsaraan. Maka mereka selalu menunggu munculnya tokoh-tokoh yang akan menyelamatkan mereka. Maka siapapun yang kemudian punya kekuatan super power, nah itulah yang nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi, termasuk apa? Dajjal itu. Ketika Dajjal ini mencari pengikut, nah Dajjal ini memberikan janji-janji yang palsu. Ternyata apa? Orang kalau sudah menunggu janji, meskipun janji itu palsu, tetap diyakini itu benar. Nah, orang Yahudi ini hidupnya itu menunggu dengan janji. Padahal janjinya itu palsu. Maka nanti kita akan membahas lebih dalam karakter orang Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kitab judulnya itu Syakhsiyatul Yahud fil Quran. Syakhsiyah itu artinya karakter, al-Yahud itu Yahudi, fil Quran di dalam Al-Quran. Nah, dari judul kitabnya saja itu sudah menggambarkan tentang isinya. Jadi karakter Yahudi menurut Al-Quran. Bukunya tipis, hanya sekitar 400 halaman yang ditulis oleh beliau Dr. Shalih Al-Khalidi. Kalau dibaca satu hari khatam kalau dibaca. Nah, di situ sangat lengkap menggambarkan dan menjelaskan tentang karakter orang-orang Yahudi. Jadi zaman Nabi, zaman sekarang, termasuk zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga di situ ada ayat-ayat Quran yang menjelaskan. Bapak Ibu rahimakumullah. Fakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum. Dan tatkala datang seorang rasul kepada kalian. Berarti kalian di sini maksudnya orang Yahudi zaman Nabi. Padahal yang dimaksud itu adalah orang Yahudi zaman dulu. Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Yahya difitnah dan kemudian juga terbunuh karena ulah orang-orang Yahudi. Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. Maka orang Kristen itu paling benci dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Kristen meyakini bahwa yang membunuh Tuhan mereka itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga bangga. Mereka mengatakan, seperti dalam Quran itu dijelaskan, Inna qatalna Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Tuhan kalian yang bernama Yesus Kristus. Isa bin Maryam. Itu kata orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, keyakinan Yahudi membunuh Nabi Isa itu sampai sekarang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Keyakinan bahwa
Yesus atau Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi, itu juga tetap dibawa oleh orang Kristen zaman sekarang. Bapak Ibu, kalau Yahudi membunuh Yesus dan Yesus Tuhannya orang Kristen, orang Kristen sangat benci dengan Yahudi. Lalu kenapa zaman sekarang itu kok seperti terjadi persahabatan yang mesra antara Yahudi dengan Kristen? Seperti mesra banget antara Yahudi dengan Kristen. Nah, jawabannya adalah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya Yahudi dan Nasrani masih saling membenci. Orang Kristen sangat benci kepada Yahudi. Tapi terus kemudian muncul kelompok Kristen. Nah, beberapa kelompok Kristen ini meyakini bahwa Yesus itu nanti akan turun kembali ke bumi. Karena Yesus itu orang Yahudi, maka Yesus akan turun di negeri Yahudi. Kalau negeri Yahudi, negara Yahudi sudah terbangun dengan sempurna, dengan damai, maka Yesus akan turun. Untuk kemudian Yesus ini justru akan membantai orang-orang Yahudi. Jadi memang sebenarnya kalau digambarkan itu seakan-akan beberapa orang Kristen itu memperalat Yahudi supaya Yahudi mendirikan negara, untuk kemudian Yesus turun di tengah komunitas Yahudi, lalu orang Kristen mengikuti Yesus, terus kemudian membunuh dan menghabisi orang-orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan mereka. Nah, keyakinan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Ayo dukung aku mendirikan negara. Jadi akhirnya keyakinan sebagian orang Kristen dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk mendirikan negara dan membantu orang-orang Yahudi. Nah, apakah semua orang Yahudi seperti itu? Artinya pro dengan Zionis atau pro dengan negara Israel? Jawabannya enggak. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak setuju. Nah, terus kemudian juga banyak orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Jadi mereka sendiri juga terpecah. Cuman memang untuk zaman sekarang ini yang paling kuat menguasai media, karena memang didukung oleh dana yang besar dari pengusaha-pengusaha Yahudi yang kaya, sehingga apa? Yang dimunculkan itu adalah orang Yahudi yang pro Israel dan orang Kristen yang pro Israel. Nah, sementara yang menentang itu tidak kelihatan. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dilakukan orang Yahudi zaman dulu sebelum Nabi, sebelum 1 Masehi, dan kemudian itu justru dibenarkan oleh orang Yahudi zaman Nabi. Nah, yang dilakukan orang Yahudi zaman dulu adalah istakbartum. Mereka sombong kepada para nabi itu. Tapi ayatnya tum itu artinya kalian. Jadi yang sombong itu orang Yahudi zaman dulu. Tapi kesombongan itu didukung dan disetujui oleh orang-orang Yahudi zaman Nabi. Mestinya kalau punya orang tua, nenek moyang maksudnya yang sesat, ya harus ditinggalkan kesesatannya itu. Meskipun kita juga dilarang untuk mencaci maki orang tua atau nenek moyang. Kita dilarang. Kenapa? Karena pasti akan ada sebagian dari keturunannya itu yang tersinggung. Nah, tapi yang sesat juga tidak boleh diikuti.
Meskipun tidak boleh mencaci, tapi kalau sesat tetap tidak boleh diikuti. Dulu ada beberapa ulama, contoh kalau kita membaca dalam kitab Ihya Ulumuddin termasuk ringkasan-ringkasannya, boleh tidak mencaci orang? Tidak boleh. Mencaci orang yang sudah sesat bagaimana? Apa boleh? Ya sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena manfaatnya hampir tidak ada. Yang dikhawatirkan justru akan menjadi kebiasaan untuk mencaci orang. Fir'aun ya tersesat, ya wis ini. Terus kemudian hari-hari mencela Fir'aun. Nanti dikhawatirkan punya kebiasaan mencaci. Pemimpin-pemimpin yang sesat umpamanya terus dicaci. Itu nanti kalau sudah terbiasa, nah lama-lama punya hobi mencaci. Maka itu tidak baik. Tapi tadi bahwa siapapun yang sesat itu tetap tidak boleh diikuti. Meskipun mereka adalah nenek moyang kita. Nenek moyangnya bangsa Arab yang sesat yang tidak boleh diikuti. Nenek moyang kita yang sesat tidak boleh diikuti. Nenek moyang Yahudi yang sesat diikuti oleh orang Yahudi. Ini yang masalah itu orang Yahudi itu. Padahal mereka paham kalau nenek moyang mereka itu sesat, tapi mereka tetap mengikuti. Terus bagaimana dengan orang Yahudi zaman sekarang? Sama. Orang Yahudi zaman sekarang kalau ditanya apakah ini itu sesat? Iya. Apakah Al-Quran itu benar? Iya. Apakah Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi? Iya. Tapi apakah kemudian mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Tetap mereka mengikuti kesesatan itu. Itulah yang unik, yang aneh dengan orang-orang Yahudi. Maka mereka fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ada sebagian nabi, sebagian rasul itu yang kemudian didustakan, sebagian lagi dibunuh oleh orang Yahudi. Yang bunuh orang Yahudi zaman dulu. Tapi ayatnya untuk orang Yahudi zaman Nabi. Kenapa? Orang Yahudi zaman Nabi tidak mau bertaubat, justru mendukung kesesatan itu. Bapak Ibu, sebenarnya dakwah kepada orang Yahudi sudah sangat jelas. Kelebihannya orang Yahudi itu adalah mereka rajin belajar. Mereka pintar-pintar. Salah satu kelebihan orang Yahudi. Sampai zaman sekarang, negara dengan jumlah dokter, profesor paling banyak, kalau dihitung persentasenya dengan jumlah penduduknya itu adalah Israel. Mereka pintar-pintar. Dan tokoh-tokoh yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, penemu-penemu ABCD itu kan kebanyakan orang-orang Yahudi. Apakah mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah? Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa mereka tidak mengikuti yang benar? Jawabannya napa? Karepku. Okay. Karena memang ada satu ustadz itu di Indonesia ini, itu yang pernah cerita. Saya dengar langsung dari beliau. Nah, ustadz ini dulu itu pernah ketika masih kafir itu pernah, ya sering karena pernah kuliah juga di Tel Aviv ya. Ya ketemu dengan profesor-profesornya gitu. Kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu benar, jawabannya apa? Benar. Kalau ditanya apakah Al-Quran itu kitab suci, jawabannya apa? Kitab yang suci itu Al-Quran. Yang lain sudah campur dengan yang lain-lain. Berarti Nabi Muhammad itu Nabi. Ya. Nah, kenapa kita tidak ikut agama Islam aja? Ikut Al-Quran. Jawabannya apa? Tertawa. Ya wis ngono iku. Orang Yahudi ya begitulah. Jadi mereka tahu yang benar. Bahkan Bapak Ibu,
Ini profesor Yahudi ini malah cerita dulu orang Yahudi melihat langsung Nabi Musa itu bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular. Berbagai macam mukjizat dari Nabi Musa itu dilihat langsung oleh orang Yahudi. Tapi setelah itu orang-orang Yahudi durhaka kepada Nabi Musa. Ya seperti itu, jawabannya apa? Ya seperti itulah Yahudi. Kalau profesor sendiri gimana? Mau masuk Islam apa tetap Yahudi? Ya seperti itulah Yahudi. Santai aja jawabannya, seperti itulah Yahudi. Artinya apa? Dia sendiri sebagai Yahudi, sebagai profesor pintar, meskipun paham yang benar, tetap dia akan ikut Yahudi yang salah itu. Ini, Bapak Ibu, disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran ini yang luar biasa dalam surat Al-Baqarah ayat 88 ini. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hati-hati kami sudah tertutup. Mataku tidak mau melihat, telingaku tidak mau mendengar, dan hatiku tidak mau paham. Wes tertutup wes. Jadi memang mereka tidak mau tahu tapi tidak mau tahu. Paham tapi tidak mau paham. Tahu yang benar, tahu yang salah, tapi tetap mereka mengikuti yang salah. Bahkan mereka dengan tenang, hati kami sudah tertutup. Maksudnya apa? Memang mereka tidak mau beriman. Enggak, tidak mau. Bapak Ibu, kita atau mungkin barangkali di sini ada guru, ada dosen, ya. Atau ya ada orang tua lah, mungkin punya anak agak banyak. Kalau sebagai dosen mungkin ya udah ngajar 25 tahun, jadi guru sudah 26 tahun dia ngajar ini. Kalau anak itu atau mahasiswa mau paham, itu gampang ngajarnya, meskipun bodoh. Tapi kalau memang tidak mau belajar, itu yang paling susah. Enggak. Asalkan mau belajar itu gampang. Tapi kalau sudah tidak mau belajar, itu yang susah. Diapa-apakan kalau memang tidak mau, ya tetap aja tidak mau. Memang tidak bisa. Bukannya pelajarannya itu sulit, memang dia tidak mau belajar. Ya meskipun cara menjelaskannya itu sudah sangat detail dia. Bagai tulisan disuruh menulis, terus kemudian ABCD. Tapi kalau memang dia tidak mau belajar, ya tetap aja. Aku tidak suka. Udah selesai coba. Makanan apapun meskipun dikasih bungkus yang enak tetap aja. Makanan kalau tidak suka ya memang tidak suka. Tapi kalau dia suka, meskipun dia susah, harganya mahal tetap aja dibeli. Maka hidayah ini memang ya dia karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi itu sudah disuapin, tinggal mangap makan. Dalam Taurat sudah jelas Nabi akhir zaman itu lengkap datanya. Orang Yahudi sudah yakin 100%. Setiap orang Yahudi kalau nanya ke tokoh Yahudi, apakah Muhammad itu Nabi? Jawabannya pasti Muhammad itu Nabi. Al-Quran itu benar apa salah? Al-Quran itu benar. Tapi masalahnya mereka memang tidak mau beriman. Tapi tadi Bapak Ibu, tetap ayat Quran menjelaskan laisu sawa. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak sama. Jadi ahlul kitab itu tidak sama. Maksudnya apa? Ya tetap saja ada yang jujur, tetap saja ada yang baik, tetap saja ada yang masuk Islam. Tapi tadi dari Yahudi yang masuk Islam jumlahnya sangat sedikit. Tapi kalau dari Nasrani yang masuk Islam jumlahnya sangat banyak. Dan bahkan orang Kristen yang masuk Islam itu lebih mudah. Kenapa? Karena secara umum orang Kristen itu punya kelembutan hati. Nah, tapi kalau orang Yahudi secara umum memang
Bahkan Quran sendiri menjelaskan qulubuna ghulaf. Hati mereka memang sudah tertutup. Tapi kalau orang Kristen masih lumayan gitu. Mereka masih diajak dialog. Bapak Ibu rahimakumullah, balla'anahumullah bigufrihim. Nah, karena mereka memilih kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tetap ada yang beriman tapi sedikit. Zaman Nabi yang paling terkenal itu Abdullah bin Salam. Itu tokoh Yahudi, anaknya tokoh Yahudi. Jadi keluarganya itu ya mungkin kalau zaman sekarang mirip dengan keluarga kiai gitu ya. Jadi mulai dari mbahnya, bapaknya sampai dia itu adalah keluarga ulama, atau keluarga kiai. Nah, ini Abdullah bin Salam itu keluarga ulama Yahudi. Dia yang kemudian masuk Islam. Ada lagi tokoh yang lain, Zaid bin Sa'nah dan kemudian yang lain-lain. Tapi kalau dihitung jumlahnya sangat sedikit. Mungkin ya kalau dibuat persentase itu mungkin tidak ada 2% barangkali itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ciri khas lagi orang Yahudi adalah walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka kitabun kitab Al-Quran min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Jadi semua sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Taurat itu ada persis dengan yang ada pada Rasulullah SAW. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ditambah lagi orang-orang Yahudi dulu itu mereka meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi zaman dulu kalau perang terus kemudian kalah, mereka berdoa. Mereka berdoa. Nah, salah satu yang mereka baca itu adalah Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi wa'atana. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemenangan dengan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang kau janjikan akan turun kepada kami di akhir zaman. Jadi doa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kalau dalam istilah umum disebut dengan tawassul. Jadi orang Yahudi zaman dulu kalau perang terus kemudian kalah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan engkau turunkan di akhir zaman, maka tolonglah kami. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Apakah tawasul itu boleh? Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istiftah. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Atau disebut dengan wasilah. Kalau baca tentang tawasul itu nanti ada 4 macam jenisnya ya. 1, 2, 3, 4 boleh. Nah yang nomor 1, 2, 3 boleh. Nah yang nomor 4 itu yang mukhtalafun fihi. Artinya masih diperselisihkan. Tapi kalau zaman dulu ya perang tawasul itu sudah biasa. Termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa
mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kapan orang Yahudi melakukan istiftah atau yastaftihun ini? Kapan orang Yahudi berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Tatkala mereka perang melawan orang-orang kafir. Orang kafir di sini maksudnya adalah selain Yahudi, yaitu bangsa Arab dan bangsa yang lain. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah lahir, maka seluruh bangsa itu kufur, kecuali orang-orang Yahudi yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Bani Israel yang mereka mengenal Allah. Selain Bani Israel, selain orang Yahudi tidak mengenal Allah. Terus bagaimana dengan orang Kristen? Nah, orang Kristen itu zaman Nabi mereka sudah punya 3 Tuhan. Jadi orang Kristen ini tahun kira-kira 30 Masehi sampai 325 Masehi, itu orang Kristen Tuhannya masih satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 325 Masehi Tuhannya ditambah 1. 400-an Masehi ditambah 1 lagi. Maka abad ke-7 tahun 571 ketika Rasulullah lahir, itu orang Kristen Tuhannya sudah lengkap 3. Cerita ini ada di mana? Ada di dalam ceritanya orang Kristen sendiri, mereka sendiri yang cerita. Tapi ceritanya sama, pemahamannya yang beda. Ini. Loh, Tuhan kalian itu kan baru lengkap 2, itu tahun 325. Ya memang ceritanya seperti itu, tapi maksudnya seperti ini. Jadi ceritanya sama, kita memahaminya saat itulah baru ada tanggal lahir Tuhan baru. Kita memahaminya seperti itu, tapi mereka itu bukan tanggal lahir Nabi baru, Tuhan baru, tapi kesepakatan ini untuk meyakini yang benar. Nah itu. Jadi ceritanya sama, tapi pemahamannya yang beda. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang dimaksud dengan alladzina kafaru, orang-orang kafir ini berarti selain Yahudi. Karena orang Yahudi ini secara umum zaman itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Sementara orang Kristen zaman itu, zaman Rasulullah lahir, itu sudah mengenal tiga Tuhan. Dan itu sampai zaman sekarang ini, orang-orang Yahudi zaman sekarang ini, secara akidah, itu mayoritas Yahudi masih meyakini bahwa Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam sama. Sampai zaman sekarang ini. Maka orang Yahudi itu mengizinkan pengikutnya untuk sholat di masjid. Sholat ala Yahudi di masjid itu boleh. Kenapa? Karena Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka menyebutnya dengan nama Yahweh. Tapi kalau orang Yahudi sholat di gereja, tidak boleh. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, gereja itu adalah berhala, tempat menyembah berhala. Itu sampai sekarang ini. Dan itu bisa dibaca di pernyataan para rabi-rabi atau tokoh-tokoh Yahudi. Mereka membolehkan jamaahnya atau umat Yahudi sholat di masjid, tapi tidak boleh sholat di gereja. Maka kita kembali ke tadi, sebenarnya dari sisi ketuhanan atau tauhid, banyak kemiripan antara Islam dengan Yahudi. Selain Yahudi, ya kufur nggih. Ini zaman sebelum Rasulullah lahir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih.
tatkala Rasulullah jadi nabi ternyata apa? Orang Yahudi kufur, tidak mau beriman. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah untuk orang-orang yang kufur tadi. Orang Yahudi kok disebut kufur kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasulullah itu perintah Taurat. Ketika mereka tidak taat kepada Taurat, berarti mereka kufur. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.